Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Sebelumnya minta maaf lah Kuyawe karena udah lama nggak upload video baru. Jadi kali ini aku mau cerita alur film trailer Psikopat American Mary tahun 2012. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama mahasiswi kedokteran bernama Mary. Dia duduk paling depan di kelas kuliahnya. Mendadak HP si Mary bunyi pula. Dosennya ya tentu aja gak suka lah. Kau matikan itu HPmu. Bising kali, ganggu aku ngajar aja. Si Mary langsung minta maaf. Tapi dosennya bodoh amat dan pergi cabut ninggalin dia. Biar kalian tahu, si Mary ini bukan orang kaya. Hidupnya pas-pasan. Jadi butuh duit tambahan buat hidup. Karena udah cari sana sini tapi nggak dapat, akhirnya dia nyari kerjaan di internet. Ditengok ada lowongan di klub malam yang kerjaan cuma nari. Mana ada cerita, langsung digaskannya aja lah. Gak pakai lama malamnya dia dipanggil buat wawancara. Di dalam klub Mary nengok kalau pemilik tempat itu lagi duduk selengean. Gak pakai banyak bacot, si Bang Ucok langsung nanya-nanya dan dari berkas CV dia jadi tahu kalau Mary adalah mahasiswi kedokteran. Tapi aneh kali wawancaranya, malah disuruh ngusuk pula dia. Mendadak dia dipanggil sama anak buahnya. Dan gak berapa lama dia datang lagi dan langsung nanya ke Mary. Oi, kau sebelumnya pernah ngelakuin operasi gak? Kalaupun belum pernah, bisa gak sekarang kau ngelakuinnya? Si Mary langsung bilang, ya kenapa enggak, bisa-bisa aja aku. Abis itu Bang Ucok ngebawa dia ke suatu tempat rahasia. Dia ngasih tahu ke Mary kalau bakalan ngasih duit $5.000 sebagai imbalan atas kerjaannya ini. Oh, senang kali lah si Mary. Tapi sejenak dia mikir kerjaan apa pula dengan gaji segitu banyak. Ditanya ke Bang Ucok kayak apa kerjaannya. Tapi dia cuma bilang, "Selu aja kok dek, jangan goyang kali kayak stang becak. Kau ikutin aja lah aku." Gak berapa lama akhirnya mereka sampai di ruangan yang ngeri kali. Mary nengok di situ ada pria bugil yang berselemak banyak darah. Dan kalau nggak segera ditolong, dia mungkin bakalan mampus. Si Bang Ucok langsung bilang ke dia, "Kau kan belajar ilmu medis, caklah sekarang kau hentiin pendarahannya. Gak usah pala heran kali kau. Di sekitar klub malam ini memang sering kali orang bertumbuk, makanya dia luka-luka kayak gini." Sambil gemetaran Mary pun segera nyembuhin lukanya. Dan setelah selesai, Bang Ucok langsung ngasih duit $5.000. Abis itu Mary cepat-cepat balik ke kosannya. Dan dia jadi terotak. Wih, kok bisa pula lah ada kerjaan yang gampang kayak gitu. Cuma bentar aja udah dapat duit banyak aku. Padahal ya kan, di klinik Mary cuma dapat bayaran $5 buat ngebalut luka orang. Mary terus-terusan terotak ketakutan. Dan besoknya mendadak ada nomor asing yang bolak-balik nelponin HP-nya. Awal-awal dicuekin, tapi karena penasaran kali, ya udah diangkatin lah panggilan masuk itu. Orang yang nelpon nanya, "Apakah betul ini nomor dokter Mary?" Oh, si Mary pun terkejut dan langsung ngasih tahu kalau wanita itu salah nomor. Gak berapa lama mendadak ada yang ngetok pintu kosannya. Sambil jalan perlahan, Mary bawa tongkat baseball buat jaga-jaga. Biar kalau ada orang jahat, dia bisa langsung mukul kepala otak. Pas pintu dibuka, ternyata suaranya sama persis dengan yang ditelepon tadi. Cewek itu pakai gaun merah dan mukanya aneh kali, kayak muka orang yang salah operasi plastik. Bukannya jadi cantik malah kayak muka kartun ya kan? Si Mary yang terbodok kebingungan pun nanya, "Siapa pula kau ini? Ngapain kau datang kemari jumpain aku?" Beatrice nyuruh gak usah panik kali, karena ternyata dia ini kerja di tempat klub yang didatangin Mary tadi malam. Dari surat lamaran kerja dia jadi bisa tahu di mana Mary tinggal. Si Mary pun langsung respon, "Oh kayak gitu. Tapi apa cerita? Kok bisa kayak gitu pula muka kau?" Jadi kan weh, cewek aneh ini udah lama ngelakuin operasi plastik biar mukanya mirip kayak kartun favoritnya, Betty Boop. Kalau ditengok dari tingkah lakunya, bangga kali dia dengan muka yang kayak gitu. Tujuan kedatangan si Beatrice ini ya kan, dia mau minta tolong buat ngelakuin operasi bedah ke kawannya. Ditengok dari berkas CV, dia tahu kalau Mary adalah mahasiswi kedokteran yang berbakat. Jadi kayak mana Wak? Bisa gak kau ini ngelakuin operasi ke kawan aku? Awalnya si Mary ragu-ragu. Tapi karena ditawarin duit yang gede, akhirnya Mary pun setuju dengan permintaan anehnya. Di malam itu, Beatrice ngebawa Mary ke klinik hewan. Di sana Mary ketemu sama Ruby, cewek yang udah dioperasi plastik yang katanya mirip kayak Barbie. Caklah kalian tengok, Barbie apa yang kayak gini? Bukannya jadi cantik, malah mirip kayak bencong jadi-jadian ya kan weh? Si Ruby bilang kalau dia sangat suka boneka Barbie. Muka udah dioperasi plastik,
Sekarang dia pengen modif badannya jadi kayak Barbie juga. Kismis dan kue apemnya pengen dibuang dan diratakan. Walaupun itu hal yang gila kali, tapi demi dapat duit yang banyak, Mary pun setuju-setuju aja. Gak pakai lama, operasi pun dilakukan sesuai dengan keinginan gila kliennya itu. Setelah selesai ngelakuin operasi bedah, Mary segera pergi dari sana dan langsung ngambil duitnya. Di keesokan hari kita dikasih tengok Mary yang lagi ngikutin program residensi bedah khusus di rumah sakit. Di sana dia ketemu sama dokter senior yang mau nguji kemampuan komunikasinya. Mary, barusan ada pasien yang meninggal. Cak kok kasih tahu kabar duka itu sama keluarganya. Dengan pede Mary langsung datangin keluarga pasien dan dia ngasih tahu kalau lakinya udah meninggal. Dari cara komunikasi Mary yang bagus, dokter senior ngasih pujian kalau dia bakalan jadi ahli bedah yang baik hati. Sepulang dari sana, gak taunya Mary ketemu sama Beatrice. Dia ngasih hadiah karena kawannya si Ruby sangat puas dengan hasil modifikasi badannya kemarin malam. Gak disangka ada si dosen dokter yang ngawasin Mary dari belakang. Jadi biar gak pala dicurigai, dia balik masuk ke dalam gedung. Pas ketemu lagi dengan dokter senior, dia malah diajak ke acara pesta di rumah salah seorang dokter nanti malam. Ada banyak orang penting yang diundang dan Mary termasuk salah satunya. Saat udah malam hari, Mary ngebuka situs blog punya Ruby. Di situ dia nengok ada banyak foto muka yang sama sekali dia nggak suka. Kok bisa pede kali dia posting foto yang kayak gini ya? Bukannya mirip Barbie malah mirip jenggot ku tengok. Kayak gitulah pikir si Mary. Walaupun kayak gitu, Mary ngehargain hadiah pemberian yang tadi siang. Dipakaikannya lah gaun itu buat ke acara pesta dokter. Tapi nggak disangka ya kan di malam itu waktu si Mary dalam keadaan mabuk, si dosen dokter biawak yang kemarin marah-marahin si Mary di kelas, dia ngelakuin perbuatan yang gak ada otak kali. Oh, mana ada cerita. Mary berniat ngelakuin balas dendam. Dia buat rencana untuk ngelakuin operasi psikopet ke dosennya itu. Selesai dari balas dendam, dia sekarang mulai terbiasa dan mulai jadikan itu sebagai profesi sampingannya. Semenjak hasil dari operasi ekstrimnya dimasukin ke situs deep web, orang-orang jadi tahu kalau Mary pandai ngelakuin modifikasi badan. Malah ada cewek yang ngedatangin dia buat nyuruh bagi lidah jadi 2 bagian. Senang kali lah pasti cowok si pasien ini ya kan. Dari ngebedah dan modifikasi badan secara ilegal, Mary sekarang gampang dapat banyak duit. Hingga di suatu hari, ada seorang detektif ngedatangin Mary dan nanyain tentang dokter yang hilang. Dari penyelidikan, detektif tahu kalau Mary juga ada di acara pesta. Dan dari pernyataan dokter senior, dia nengok kalau dokter Alan lagi sama dia di malam itu. Dengan santai Mary cuma bilang, "Kok bapak tanya pula sama aku? Aku mana tahu apa-apa. Cak bapak tanya sama yang lain aja." Abis dari ditanya-tanyain, Mary jumpain Bang Ucok. Dia ngasih tahu kalau dokter seniornya Dr. Wallace udah ngaduin dia ke detektif polisi. Biar nggak ketahuan pekerjaan ilegal klub itu, Bang Ucok ngedatangin si dokter. Dia ngasih ancaman dan mukulin sampai babak belur. Tapi nggak disangka ya kan, dari HP si dokter si Bang Ucok nengok kalau ternyata ada video Mary yang direkam saat lagi mabuk. Oh, makin emosi lah dia. Di hari itu Beatrice kembali jumpain Mary. Dia ngasih tahu kalau ada pasien cewek kembar yang mau operasi bertukar tangan. Jadi dia minta tolong agar Mary mau bantuin mereka. Gak pakai mikir panjang, dia langsung jumpain pasien kembar itu. Tapi untuk operasi kali ini dia butuh bantuan dokter gila lain biar operasi bisa berjalan lancar. Setelah perlengkapan medis disiapkan, operasi pun langsung dilakuin. Karena operasinya ini beresiko kali, bisa kehilangan banyak darah dan kematian, jadi mereka hati-hati ngelakuinnya. Walaupun agak susah, tapi akhirnya operasi tukar tangan itu pun berhasil dilakukan. Abis ngelakuin operasi gila tadi ya kan, Mary masuk ke dalam ruangan rahasia. Dan ternyata si dosen bejat kemarin masih hidup. Dia dikurung di situ. Kaki sama tangannya udah dipotong Abis itu mulutnya pun udah kena jahit. Sadis sekali sampai badannya pun digantung pakai kaitan daging. Gak lupa buat portofolio di situs deep web, si Mary motret banyak foto badan si biawak ini. Tapi gak disangka, mendadak seorang polisi datang ke tempat itu. Pas si Pak Pol mau ngebebasin Sandera, Mary langsung ngedorong dan mukul polisi itu sampai mampus. Wih, jadi ketakutan kali lah dia sekarang. Takut dia masuk penjara. Anak buah Bang Ucok bilang ke Mary kalau dia harus berani. Jangan goyang kali kayak stang beca. Dunia ini memang kejam, jadi harus berani buat mampusin orang. Tapi ya kan, setelah si pasien kembar kemarin udah puas dengan hasil operasinya dan abis itu ngasih duit yang banyak, mood Mary pun jadi baik dan dia langsung senang lagi. Di tempat lain, kita kembali dikasih tengok sama Ruby si cewek Barbie.
Waktu lakinya nengok kalau badannya udah dioperasi, jadi emosi marah kali dia. Kayak mana lah pula, masa kismis dan lobangnya udah dijahit? Kayak mana mau main ya kan? Si detektif kembali jumpain Mary di rumahnya. Dia ngasih tahu kalau ada dokter lain yang juga udah hilang. Walaupun Mary tahu kalau yang udah nyulik dokter itu pasti Bang Ucok, tapi dia nggak ngasih tahu. Saat ada kesempatan, Mary berencana naruh racun ke dalam minumannya. Tapi pas didengar kalau si detektif dapat informasi tentang 2 dokter yang hilang itu ternyata memang suka berbuat jahat ke banyak orang, dia malah bilang siapapun penculiknya, ya itu gara-gara kesalahan mereka sendiri. Ngedengar ucapan itu, ngebuat Mary jadi ngambil balik dan nukar dengan gelas yang baru. Dipikir dia, si detektif ngedukung perbuatan balas dendamnya. Jadi nanti kalau ketahuan dia nggak bakalan ditangkap. Abis diinterogasi, Mary pergi ke klub. Dia kesana pengen jumpain Bang Ucok. Bang, yang udah kau culik ya dokter senior yang kuceritakan kemarin? Ya tentu aja Bang Ucok ngakuin perbuatannya. Apalagi pas dia tahu kalau di HP si biawa itu ada banyak video cewek yang udah jadi korban. Abis bahas masalah itu, Bang Ucok ngasih tahu kalau Beatrice udah 2 hari nggak masuk kerja. Dia nanya apa Mary tahu keberadaannya. Walaupun gak suka dengan mukanya, tapi Mary jadi khawatir. Dia ngerasa ada yang gak beres. Waktu udah malam hari, Mary berencana pergi ke rumahnya. Tapi mendadak dia dapat telepon dari Beatrice. Gak taunya ya kan badan si Beatrice udah tergeletak dengan banyak berselemak darah. Dia barusan dipukuli sampai babak belur. Halo, oi Mary, hati-hati kok ya. Laki si Ruby baru aja nyiksa aku dengan sadis. Dia minta pertanggungjawaban karena kita udah ngoperasi badan biniknya. Mungkin bentar lagi dia bakalan jumpain kau juga. Jadi panik kali lah. Namun sebelum Mary mau pergi kabur nyelamatin diri, ternyata lakinya si Ruby udah ada di dalam kosannya. Ngeri kali. Perut si Mary kena cucuk sampai koyak, bercucuran darah di mana-mana. Tapi ternyata si Mary lebih gila lagi. Dia nggak tinggal diam dan langsung ngasih serangan sampai laki si Ruby itu mampus. Dengan sangat kesakitan, Mary berusaha nyari peralatan medisnya. Dia ngejahit sendiri luka sobekan biar darah bisa berhenti keluar. Tapi sial kali dia udah terlalu banyak pula darah yang mencrot. Jadi nggak ada gunanya lagi dijahit. Dan akhirnya dia pun juga ikutan mati. Gak berapa lama polisi nyampe di TKP. Si detektif jadi tahu kalau ternyata Mary lah yang selama ini udah ngelakuin penculikan dan operasi ilegal. Jadi kayak gitulah setiap perbuatan jahat pasti ada karmanya. Jadi waspadalah, waspadalah. Oke guys, demikian alur cerita film thriller psikopat American Mary tahun 2012. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Tetap kalian dukunglah channel ini ya biar rajin aku upload video barunya. Oke? Terima kasih and